Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tapi Maria menyimpan semua hal itu dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan dan dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, hari ini hari raya Santa Maria Bunda Allah. Maria Bunda Allah itu adalah sebuah dogma dari Gereja Katolik. Dogma adalah sebuah ajaran yang disampaikan Gereja Katolik dan umat Katolik berusaha untuk memahaminya serta berusaha untuk mengimaninya. Lalu kemudian ketika ada pertanyaan demikian, bagaimana kita menjawab? Misalkan, Maria kan manusia, bagaimana mungkin ia disebut Bunda Allah? Siapa yang ada lebih dulu, Maria atau Allah? Sepertinya pertanyaan ini masuk akal, tapi jangan lupa bahwa kita umat Katolik menyebut Maria Bunda Allah karena ada alasannya. Maka kita rasanya juga perlu tahu dan bagaimana cara menjelaskan kepada mereka yang tidak mengimani tentang Maria Bunda Allah ini, untuk menjelaskan bagaimana konsep tentang Maria Bunda Allah. Alasannya juga masuk akal, yaitu pertama, Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus yang sungguh Allah. Maka Maria disebut Bunda Allah. Dalam kitab suci bahkan tercatat secara jelas bahwa Maria disebut sebagai Ibu Tuhan. Alasan kedua adalah karena yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah seorang pribadi, seorang manusia, yaitu Kristus. Karena pribadi Kristus adalah Allah dan juga manusia, maka Maria juga disebut sebagai Bunda Kristus yang adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan bahwa Maria hanya ibu dari Yesus sebagai manusia saja. Dan ajaran bahwa Bunda Maria disebut Bunda Allah adalah untuk mendukung ajaran tentang Yesus yang sungguh Allah dan juga ia sungguh manusia.
Sebab dengan mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Allah, artinya kita mengakui inti ajaran iman kita, yaitu bahwa ketika mengambil rupa sebagai manusia, Kristus tetap adalah sungguh Allah. Itulah iman kita, bahwa Kristus itu manusia seperti kita, tetapi dia juga Allah. Maka itu alasannya, salah satu alasan kenapa Santa Maria itu Bunda Allah. Bunda Maria itu melahirkan Yesus yang sungguh adalah Allah, maka Maria disebut Bunda Allah. Kita tidak mungkin menyangkal fakta bahwa Bunda Maria adalah ibu Yesus, karena kitab suci menyatakannya baik secara jelas maupun terselubung. Dalam kitab Kejadian di Perjanjian Lama dibuatkan adanya permusuhan antara ular yaitu iblis dengan perempuan. Dalam hal ini keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular, yaitu iblis tersebut. Para bapak gereja menafsirkan bahwa perempuan itu adalah Bunda Maria. Sebab keturunan yang meremukkan iblis itu adalah Kristus. Nubuat ini juga disampaikan oleh Nabi Yesaya yang mengatakan tentang kelahiran Sang Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dari anak perawan atau virgin dalam bahasa Inggris, nubuat Perjanjian Lama itu digenapi dalam Perjanjian Baru ketika malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa anak yang akan dilahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Kudus di sini maksudnya adalah tidak berdosa, terpisah dari pengaruh iblis. Perkataan malaikat tentang kealahan Yesus itu diperkuat oleh kesaksian Elizabeth yang menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku. Lalu kemudian bagian kedua yang mendasari ajaran Maria Bunda Allah adalah yang dilahirkan Maria itu adalah manusia, yaitu Kristus. Maka bukankah tidak sulit bagi kita untuk menerima bahwa yang dilahirkan oleh seorang ibu itu adalah seorang anak? Kita pasti tahu dengan sangat jelas bahwa setiap orang yang dilahirkan oleh ibu itu adalah manusia, anak. Maka kalau kita menerima hal ini, maka kita akan menerima juga bahwa yang dilahirkan oleh Maria adalah Yesus Kristus, juga adalah seorang manusia. Lalu kemudian, prinsip ketiga adalah gelar Maria Bunda Allah untuk mendukung ajaran tentang adanya dua kodrat dalam diri Kristus, yaitu bahwa ketika mengambil rupa sebagai manusia, Kristus tetaplah sungguh Allah. Banyak orang menyangka bahwa gelar Bunda Allah itu terlalu berlebihan dan dianggap terlalu meninggikan Bunda Maria. Umumnya pandangan ini mengatakan bahwa Maria hanya ibu dari Yesus yang manusia, bukan ibu dari Yesus yang adalah Allah. Nah, di sini kemudian terlihat bahwa anggapan ini memisahkan kedua kodrat Yesus, dan kemudian tidak memahami bahwa seorang ibu itu melahirkan seorang pribadi atau manusia dan bukan melahirkan kodrat. Nah, maka dari itu saudara-saudari, ajaran yang berusaha secara singkat saya jelaskan ini moga-moga sedikit menyingkap pemahaman kita tentang hari raya Santa Maria Bunda Allah yang kita rayakan hari ini. Bahwa Maria disebut sebagai Bunda Allah karena tadi ia melahirkan Kristus yang sungguh manusia dan juga sungguh Allah. Itulah iman kita yang nggak dapat diubah, nggak dapat digoyang-goyang lagi, karena itu adalah sebuah dogma Gereja Katolik. Dalam rangka Hari Raya Santa Maria Bunda Allah ini ditempatkan di awal Januari, di hari yang pertama. Menurut hemat saya adalah kita di hari yang baru, di tahun yang baru ini dapat minta kepada Santa Maria agar senantiasa mendoakan kita. Mendoakan kita nanti sepanjang tahun yang akan kita lalui ini adalah 2023. Karena kita percaya kalau kita berdoa melalui Santa Maria, pastinya Allah juga akan mendengarkan, dan ketika Allah berkenan akan mengabulkan doa-doa kita. Kami ibaratkan bahwa ketika kita masih di awal tahun ini, seperti membuka sebuah lembaran buku yang baru.
buku yang masih kosong, masih putih, belum ada tulisannya. Baru akan kita mulai tulis pada hari ini, hari pertama. Besok hari kedua, ketiga akan kita tulis, akan kita isi. Buku tulisan apa yang kita isi, atau hari apa yang akan kita isi di hari-hari berikutnya. Gambarannya seperti itu. Maka gambaran ke depannya itu masih panjang kalau kita melihat 1 tahun ke depan. Tahun yang lalu sudah berlalu, 2022, itu menjadi sebuah pengalaman, sebuah sejarah, sebuah histori yang dapat kita refleksikan. Dan sekarang kita menatap ke depan. Sesuatu yang sama sekali baru, yang kita mungkin belum tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan ini. Jadi masih belum tahu. Akan tetapi sebagai orang beriman, dengan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah ini, kita tetap diajak untuk terus beriman kepadalah, percaya kepadalah bahwa di hari ke depan itu ada sebuah harapan yang baik. Kalau kita bicara harapan, itu artinya kita juga sebagai orang yang punya iman. Itu perbedaannya ya. Kalau orang bicara harapan yang bukan orang Katolik mungkin beda dengan pemahaman kita. Kalau kita bicara harapan, itu kita ikatkan dengan kita beriman kepada Allah yang senantiasa memberi kita harapan. Misalkan kita punya harapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Di situ kita juga mengimani nanti Kristus akan datang yang kedua kali, tapi kapan kita nggak tahu. Ada sebuah harapan di sana. Ada sebuah iman, ada sebuah kepercayaan yang kita gantungkan bahwa nanti suatu saat Kristus akan datang kedua kali, itu yang menjadi harapan kita. Maka ketika kita mau menatap 2023 ini yang masih awal ini, kita meletakkan dalam sebuah harapan, sehingga di situ kita tidak kemudian pesimis melihat masa depan, tetapi lebih optimis ya, lebih percaya diri bahwa dengan harapan itu, dengan iman itu akan terjadi sesuatu hal yang baik yang akan kita lalui ke depannya. Maka bagaimana supaya kita mampu menjalani hari yang ke depan dengan lebih baik ini, kita diingatkan dengan keteladanan Santa Maria, yaitu ketika dia menerima Kristus Sang Juru Selamat sebagai anaknya, dan dia menyimpan segala perkara dalam hatinya serta merenungkannya. Dia nggak paham mungkin kenapa dia harus menjadi ibu Kristus. Dia nggak paham, tetapi dia menyimpan dalam hati seperti sabda tadi katakan, dan kemudian ia merenungkannya, kira-kira apa yang Tuhan kehendaki. Nah, selain itu dalam sabda tadi, ketika kita minta doa kepada Santa Maria, kita mohon agar Tuhan itu memberkati kita, melindungi kita, dan memberikan kita damai sejahtera. Kira-kira itu permintaan kita di awal hari yang baru, di tahun baru ini. Supaya sepanjang 365 hari ke depan, kira-kira Tuhan itu memberkati kita, melindungi kita, memberikan kita damai sejahtera. Kita minta kepada Tuhan untuk itu melalui Santa Maria. Maka kaitannya dengan itu. Saudara-saudara sekalian, semoga dengan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah yang menjadi awal di tahun yang baru ini, dan kalau tidak salah hari ini 1 Januari juga Hari Perdamaian Sedunia, tercipta pula perdamaian di negeri kita dan juga di seluruh dunia. Dengan melalui Santa Maria kita mohon semoga kita juga mengalami damai sejahtera dalam diri kita sendiri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan juga bangsa kita serta seluruh dunia. Dan doa-doa ini kita lambungkan kepada Allah melalui Santa Maria. Kita percaya, kita punya harapan Santa Maria akan mendengarkan doa-doa kita, dan sekiranya Tuhan berkehendak, pastinya Tuhan akan mengabulkan segala doa-doa kita melalui Santa Maria. Dan semoga Santa Maria juga senantiasa menyertai Anda dan keluarga dengan doa-doanya, asal kita juga mau datang kepada Bunda Maria, mau mohon kepada-Allah melalui Bunda Maria, minta kepadanya supaya menyertai kita sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2023, sehingga kita mengalami kasih, mengalami karunia Allah, perlindungan, damai sejahtera dalam diri kita dan dalam keluarga. Dan semoga segala rancangan-rancangan yang kita miliki dan niat-niat baik yang sudah kita punyai di tahun yang baru ini dapat kita wujudkan nanti di hari-hari yang mendatang. Dengan segala usaha yang kita lakukan,
kita semua gantungkan dengan penuh iman kepada Allah yang senantiasa memberkati, melindungi, serta membimbing kita. Semoga Roh Kudus juga senantiasa membimbing kita dalam tahun yang baru ini 2023, dan Santa Maria juga senantiasa menyertai kita dengan doa-doanya sehingga kita juga dapat menatap hari depan dengan penuh harapan yang lebih cerah. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.